Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to our project video with me, Olimpiada Agustin, and can call me Della. Today, I will discuss in DNS server caching forwarding. Di DNS server ini terdapat beberapa materi ya teman-teman. Yang pertama itu ada konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir itu adalah konfigurasi forwarding DNS server. Kita akan ke yang pertama dulu, konsep DNS server. Pengertian dari DNS server adalah domain name system yang berfungsi untuk mentranslate domain name menjadi IP address. Contohnya di sini kan ada facebook.com teman-teman. Ini si IP address-nya tuh dari sini, dari si internet. Itu ya teman-teman. Nah ini kan aku udah punya gambaran topologi ya. Di sini ada laptop atau si sebagai klien. Lalu ada DNS server Google yang IP-nya 8.8.8.8. Terus ada website facebook.com juga yang terhubung ke internet. Nah, cara kerja DNS server itu, komputer atau klien ingin mengakses ke facebook.com, paket tidak langsung menuju Facebook. Jadi si komputer itu mengirim DNS request ke DNS server dulu. Contohnya Google DNS 8.8.8.8. Nah, si DNS server itu nanti mengirimkan IP address facebook.com, yaitu IP-nya adalah 157.240.208.35 teman-teman. Ya gini dah. Jadi dari sini ke DNS server, lalu ke DNS ensuring Facebook ini. Setelah IP diketahui, barulah si komputer bisa mengakses Facebook. Kalau dia udah tahu si IP-nya, langsung dia bisa mengakses ke si website Facebook ini, teman-teman. Jadi fungsi utama dari DNS server itu adalah mengubah domain name atau IP address, terus memudahkan pengguna karena tidak perlu menghafal IP. Jadi tidak ada DNS server. Jika tidak ada DNS server, kita tidak bisa mengakses website menggunakan domain. Jadi harus mengetik IP secara manual. Contohnya 157.240.208.35. Itu domain seperti facebook.com, facebook.com tidak bisa digunakan. Oke, seperti itu di materi yang pertama. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi host pada Ubuntu client. Untuk mengkonfigurasi file host pada Ubuntu client agar tidak perlu menghafal banyak IP address, kita bisa mengakses server menggunakan nama atau hostname dan domain lokalnya. Kan ini udah ada gambaran topologinya. Jadi gambarannya tuh kita tuh ke si Ubuntu, terus ke server Debian masukin IP, terus ke server Ubuntu masukin IP juga teman-teman. Pengujian awal sebelum konfigurasi host dilakukan ping untuk memastikan koneksi teman-teman seperti biasa. Kita masuk dulu ke Ubuntunya. Ping 10.10.10.2, lalu ping 10.10.10.3. File host digunakan untuk mapping antara IP address dengan nama host, mengubah IP menjadi nama yang mudah diingat juga. Kita masuk ke file host ya teman-teman, yaitu sudo nano
/etc /host. Masuk ke passwordnya. Di sini kita akan mapping IP dan hostname ya teman-teman. Ntar ini kayaknya ada yang kehapus. Nah, kita tambahin si mappingnya itu 10 2 ini udah 2 server 1 Debian 10 3 server 2 Ubuntu, lalu 172 ketik 16.1.1 itu di RTR strip banyak typonya. Sudah. Kita coba ping menggunakan nama host yaitu ping server 1 Debian ping connect ya guys, lalu ping server 2 Setelah host dikonfigurasi, SSH bisa menggunakan namanya teman-teman, SSH server 1 strip Debian Nah, itu aja ya. Jadi kesimpulannya tuh dengan konfigurasi file /etc/host itu tidak perlu menghafal IP address, akses server lebih mudah dan cepat, bisa ping dan SSH menggunakan domain atau hostname. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konsep caching DNS server. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe, jadi dia memiliki banyak fungsi. Jadi di caching DNS server itu fungsinya untuk meng-charge request DNS jika pada video sebelumnya, misal pada komputer itu kan ingin mengirim atau ingin mengakses facebook.com. Nah, maka dia mengirim DNS request dan dia bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses yang namanya facebook.com ini ya teman-teman. Di sini terdapat yang namanya local DNS server. Jadi nanti pada komputer kita ketika kita melakukan request DNS itu sebelum ke server Google,
itu bakal ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Jadi dari sini nanti dia tuh dari komputer tuh melewati dulu ke DNS server, baru ke DNS server Google, teman-teman. Jadi pada local server dia bertanya juga, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com sih, apa sih DNS server dari facebook.com ini gitu. Server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya 157.240.208.35. Nah, kemudian si IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan di chatnya. Maka nanti bila komputer kita ingin mengakses Facebook kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nanti local DNS server akan mengecek chatnya, apakah ada alamat IP dari facebook.com tersebut atau enggak. Pada local DNS server itu tidak kirim request DNS ke DNS server terlebih dahulu ya, tetapi dia malah menyimpan pada chatnya. Dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita, sehingga nanti komputer kita baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Itu adalah konfigurasi caching DNS server ya, teman-teman. Nah, di materi yang kelima itu adalah konsep forwarding DNS server ya, teman-teman. Di materi ini tuh kita akan bahas tentang alur pada caching DNS atau pengingatnya. Komputer kita itu kan melakukan DNS request ke local DNS server, lalu ke DNS server Google, teman-teman. Nah, dari si DNS server Google itu diberikan IP facebook.com. Nah, si IP tersebut itu disimpan di local DNS server. Lalu IP diberikan ke komputer kita, sini, ke komputer kita. Lalu IP diberikan, lalu setelah IP diberikan kepada komputer kita, baru bisa mengakses si facebook.com-nya. Alur pada forwarding DNS server itu, jika si forwarding, maka local DNS server tidak melakukan DNS request sendiri. Contohnya, komputer kita melakukan DNS request untuk facebook.com. Local DNS server tidak mencari atau menerima IP-nya. Nah, local DNS server hanya mem-forward DNS request ke DNS server Google. DNS server Google mengirimkan IP facebook.com ke local DNS server, langsung meng-forward IP tersebut ke komputer kita yang di sini. Nah, komputer kita baru bisa mengakses ke facebook.com. Jadi perbedaan caching dan forwarding itu, kalau caching DNS server itu adalah local DNS server yang melakukan request sendiri dan IP disimpan di cache. Kalau forwarding DNS server, local DNS server tidak melakukan request dari komputer langsung ke DNS server Google. Local DNS server hanya sebagai perantara atau forward. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi forwarding DNS. Pada materi ini kita akan melakukan konfigurasi. Kita akan masuk dulu ke konfigurasi forwarder.
Nah, untuk mengaktifkan forwarder, kita terus hapus tanda komentar / teman-teman, rapikan dengan spasi jika terlihat merah. Kemudian kita masukkan IP DNS server Google, yaitu forwarders. Titik koma 8 salah 4 titik koma tutup kurung titik koma. Untuk mengatur mode forwarding, tambahkan konfigurasi forward only. Tipe. Nah, forward only artinya itu local DNS server tidak melakukan pencarian sendiri. Semua request DNS dari klien langsung dialihkan ke DNS server Google. Cara kerja setelah forwarding aktif itu komputer atau si klien melakukan DNS request. Local DNS server hanya meneruskan forward request. Request langsung menuju DNS server Google. Beban kerja lokal DNS server menjadi lebih ringan. Search penggunaan server tidak terlalu besar. Baik, segitu aja materi terakhir kali ini di bab 21 DNS server caching forwarding. Maaf bila ada salah kata atau materi atau kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.